Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikumkan tentang pointer. Pointer merupakan sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori, sehingga alamat dari suatu variabel itu dapat diketahui dengan mudah. Nah, konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Di sini, kenapa kita harus menggunakan pointer? Nah, pointer sendiri di sini hanya berisi alamat dari suatu data, bukan data itu sendiri seperti variabel yang telah kita kenal. Mengapa di sini kita harus menggunakan pointer? Yang pertama, dengan menggunakan pointer, kita bisa meningkatkan kinerja untuk operasi yang dilakukan secara berulang. Dengan syarat, jika kita mendeklarasikan pointer ke dalam array, itu tidak boleh menggunakan tanda bintang. Pointer juga digunakan untuk mengalokasikan tempat pada memori secara dinamis, yakni dapat diubah-ubah alokasi tempatnya pada memori data yang dimasukkan sebagai nilai pointer. Nah, di sini memori data yang dimasukkan tadi akan selalu tersimpan sehingga diperlukan penghapusan yang tujuannya untuk mengosongkan memori. Perintah yang digunakan untuk menghapus memori adalah delete, kemudian nama variabelnya. Nah, di sini pointer juga berguna untuk yang pertama, mengirimkan parameter yang berupa variabel ke dalam fungsi. Artinya, nilai variabel di sini bisa diubah di dalam fungsi. Untuk membuat variabel dinamis atau bukan statis. Kegunaan pointer yang pertama, dia bisa digunakan sebagai moniker. Nah, artinya sesuatu yang menunjuk atau mengacu kepada entitas lain. Tujuannya untuk mengatasi kelemahan bahasa C awal, di mana fungsi-fungsi di C itu hanya mengerti pass by value. Pointer digunakan untuk mengemulasi pass by reference, karena pointer berisi alamat ke objek lain. Sehingga fungsi tersebut dapat mengubah objek dengan memanipulasi pointer. Ya, yang lalu kita sempat belajar di dalam materi sebelumnya, yaitu pass by value dan pass by reference, di mana simbolnya itu sama dengan simbol yang digunakan untuk mendeklarasikan suatu pointer. Yang kedua, operasi pointer aritmetik lain juga didefinisikan untuk pointer. Nah, misal pada operasi increment dan decrement. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pointer sebagai iterator. Nah, iterator ini diambil dari STL, dan iterator di STL adalah abstraksi dari pointer. Nah, pada konsep iterator ini, yang digeneralisasi dari pointer adalah konsep yang cukup powerful untuk merepresentasikan semua algoritma yang bekerja untuk linear container atau semua kontainer yang memiliki iterator yang menunjuk pada elemen pertama. Kemudian di sana memiliki iterator yang menunjuk pada elemen one pass n dan semua elemen yang dicapai dengan menggunakan operasi increment dari iterator penunjuk elemen pertama sebanyak yang diperlukan. Nah, contohnya di sini yang menggunakan linear container ada array, vector, linked list, dan deque. Nah, yang bukan linear container itu misalnya graph dan forest. Nah, ketiga fungsi pointer tadi itu memerlukan operasi yang berbeda-beda. Contoh di sini, jika dia berfungsi sebagai moniker, operasi yang diperlukan adalah fungsi malloc, free, new, delete. Kemudian ada operator bintang n atau operator
lebih besar dari. Nah, ini digunakan sebagai moniker pointer. Di sini dia tidak memerlukan convertibility ke integer dan operasi pointer aritmatik pun di sini, walaupun ada trik dalam mengakses file struct dari pointer dengan melakukan cast pointer ke struct menjadi char. Kemudian di sini kita menambahkan offsetnya, lalu baca dengan operator bintang dan di-cast ke tipe field tersebut. Nah, trik ini sangat berbahaya dan sebaiknya tidak digunakan. Selanjutnya, jika pointer berfungsi sebagai iterator, operasi pointer aritmatik adalah yang esensial. Tetapi operasi new dan delayed itu sama sekali tidak diperlukan kecuali untuk array of pointer. Nah, sifat konvertibilitas antara integer dan pointer hanya diperlukan jika pointer tersebut dipakai sebagai abstraksi fixed address atau alamat yang dia itu sudah tidak berubah lagi atau fix di sana nilainya. Kemudian sedangkan dua fungsi lainnya itu tidak memerlukan sifat konvertibilitas ini. Baik, di sini terdapat dua macam operator pointer dalam C++, yaitu operator operator deference dan operator reference. Nah, ini simbolnya N dan bintang. Nah, operator deference ini digunakan untuk menentukan alamat memori dari variabel. Nah, compiler itu secara otomatis akan menempatkan variabel pada alamat yang kosong. Kita dapat mengetahui alamat dari variabel yang telah kita buat dengan menambahkan identifier n atau ampersand sign. Sign ya, di depan nama variabel. Maka alamat memori variabel itu bisa kita ketahui. Nah, operator deference itu sering disebut juga sebagai operator alamat. Operator ini hanya dapat digunakan pada variabel biasa. Selanjutnya adalah operator reference. Pada variabel pointer, identifier asterisk atau bintang ini perlu ditambahkan untuk dapat mengakses nilai variabel pointer. Selain itu, tanda asterisk di sini juga diperlukan pada deklarasi variabel untuk membedakan variabel pointer dengan variabel biasa. Nah, sebagai contoh di sini kita punya 5 variabel yaitu Budi, Dodi, Rani, Sari. Di mana Rani dan Sari di sini ada asterisknya sebagai penanda operator reference atau pointer. Dia sudah dideklarasikan sebagai pointer terlebih dahulu. Nah, semuanya bertipe integer. Kita lihat di sini, Budi itu kita isi dengan 75 nilai value-nya. Kemudian kalau kita akses nanti Budi sama dengan Budi, maka yang tertampil adalah isi variabel Budi yaitu 75. Kemudian, N Budi, maka di sini kita tambahkan operator N di sini dan di sini. Kemudian Budi, maka yang tertampil nanti adalah alamat dari variabel Budi. Yang siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah compilernya. Kemudian di sini kita set Dodi sama dengan Budi. Berarti nanti di sini Dodi nilainya, value-nya sama dengan Budi, yaitu di sini sama dengan 75. Kemudian Dodi sama dengan dia memanggil variabel Dodi di sini. Isinya adalah 75. Kemudian N Dodi berarti dia digunakan untuk melihat alamat dari variabel Dodi. Kemudian di sini kita lihat
Rani sama dengan N Budi. Berarti variabel pointer Rani itu sama dengan alamat variabel Budi. Artinya di sana. Kemudian cout bintang Rani, maka yang ada di dalam bintang Rani atau isi variabel pointer Rani tadi adalah sama dengan yang ada di dalam alamat variabel Budi. Karena di sana pointer Rani itu merujuk ke alamat variabel Budi. Maka kalau kita print di sini Rani, kemudian di sini kita panggil Rani karena isi dari variabel Rani adalah N Budi atau alamat variabel Budi, yang tertampil adalah sama dengan alamat variabel dari Budi, yaitu di sini nanti kalian coba apakah dia sama dengan alamat N Budi di sana. Kemudian Sari sama dengan Rani. Artinya di sini variabel pointernya itu sama, yaitu 75. Bintang Sari berarti di sini adalah sama dengan isi variabel Rani. Karena Rani di sini adalah variabel pointer Rani di sini. Kemudian Sari, nah Sari di sini berarti sama dengan Rani, alamat variabelnya juga sama. Berarti nanti yang sama adalah Rani, Sari, dan Budi. Itu memiliki alamat variabel yang sama. Atau isinya karena dia variabel pointer, maka alamat variabel pointer Sari sama dengan alamat pointer variabel Rani. Baik, nah sekarang masuk ke deklarasi pointer. Nah, kita bisa mendeklarasikan suatu pointer dengan tipe datanya, kemudian bintang, nama variabelnya. Nah, kemudian di sini nama variabel di sini adalah nama variabel untuk pointernya. Nah, ini ada asteriknya. Misal di sini kita px int px, berarti ada variabel px bertipe int. Kemudian di sini ada char, ada asteriknya di sini. Ini penanda pointer PCH1 dan ini juga penanda pointer PCH2. Ini adalah bintang ini menyatakan variabel pointer, kemudian ini adalah nama variabelnya. Kemudian ini tanda akhir dari deklarasinya. Baik, lanjut dengan mengatur pointer agar merujuk ke variabel lain. Agar suatu pointer menunjuk ke variabel lain, maka pointer harus diisi dengan alamat dari variabel yang akan ditunjuk. Untuk menyatakan alamat dari suatu variabel, operator n atau operator alamat yang bersifat unary itu bisa digunakan dengan menempatkannya di depan nama variabel. Sebagai contoh, dideklarasikan sebagai variabel bertipe int atau integer, yaitu di sini n untuk operator alamat variabel x. Berarti alamat dari variabel x di sini misal kita tujukan bahwa variabel px itu memiliki alamat dari variabel x di sini. Nah, berarti variabel px di sini sebagai pointer yang menunjuk ke data bertipe integer. Nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya ini di sini tadi integernya. Nah, px di sini adalah alamat dari variabel x. Setelah pernyataan tersebut dieksekusi, barulah dapat dikatakan bahwa px ini menunjuk ke variabel x.
Selanjutnya, ketika kita ingin mengakses isi suatu variabel melalui pointer. Variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut dapat diakses melalui variabel itu sendiri atau pengaksesan langsung. Atau melalui pointer atau undirect. Pengaksesan undirect atau di sini tak langsung itu dilakukan dengan menggunakan operator indirection. Nah, indirect. Oke, berupa asterisk tadi. Contohnya misalnya di sini bintang PX. Artinya di sini isi atau nilai variabel yang ditunjuk oleh pointer PX. Nah, jadi kalau kita mau mengakses isi dari variabel PX, nah kita bisa menggunakan bintang PX ini. Kemudian, misal di sini kita punya variabel Y, maka variabel Y ini bertipe integer. Ketika kita mendapatkan PX sama dengan nx di sini, artinya alamat dari variabel x, maka y di sini kita bisa mendapatkan suatu variabel dari variabel pointer tadi, pointer si px ini, dengan menyimpannya ke dalam suatu variabel lain, yaitu misal di sini y. Y sama dengan bintang atau asterisk px. Maka di sini nilai y itu akan sama dengan isi atau value dari variabel px. Sedangkan ini adalah alamatnya. Kemudian mengakses dan mengubah isi suatu variabel pointer. Misal, kita mau mengubah isi suatu variabel secara tak langsung, yaitu melalui pointer. Nah, misal di sini PD itu dideklarasikan sebagai suatu pointer. Nah, dia merujuk ke suatu data bertipe float misalnya, ND misalnya di sini. Nah, di mana nilai D itu adalah 5,75 misalnya. Maka ketika kita mendeklarasikan variabel pointer PD itu dengan ND atau lambang N ya di sini, maka di sini alamat dari D itu diberikan kepada PD. Nah, dengan demikian PD menunjuk ke variabel D. Nah, misal sekarang bintang PD itu sama dengan bintang PD plus 10, atau misalnya bintang PD 10 seperti ini, merupakan instruksi yang dapat mengubah nilai variabel D secara tak langsung. Nah, perintah di atas berarti kita menjumlahkan PD dengan 10, kemudian berikan ke yang ditunjuk oleh PD, atau identik dengan pernyataan D sama dengan D plus 10. Nah, kalau misalnya di sini PD itu tidak ada instruksi pointer, yaitu N, ada N-nya di sini, maka pernyataan bintang PD sama dengan bintang PD plus 10 itu tidak sama dengan D sama dengan D plus 10 di sini. Artinya di sini PD nanti di sini akan bernilai 5,75 karena di sini ada asterisknya ditambah 10. Sedangkan di sini dia karena di sini D-nya itu sama, nilai D-nya
itu sama dengan 5,75 ditambah 10. Itu kalau menggunakan variabel pointer. Tapi ketika di sini tidak dideklarasikan sebagai variabel pointer, maka nilainya nanti akan berbeda atau tidak sama nantinya. Pointer dan array. Hubungan antara pointer dan array pada bahasa C itu sangatlah erat, sebab sesungguhnya array secara internal akan diterjemahkan dalam bentuk pointer. Nah, misal di sini kita punya array tanggal lahir panjangnya 3. Tipenya integer yaitu 01, 09, dan 64. Kemudian kita punya variabel PTGL, ini adalah deklarasi variabel pointer. Kemudian PTGL sama dengan N di sini, tanggal lahir 0. Nah, PTGL di sini akan berisi alamat dari elemen array tanggal lahir yang berindeks 0. Atau kita bisa menulisnya PTGL tanggal lahir. PTGL tanggal lahir secara otomatis karena di sini tanpa tanda kurung kurawal, dia akan mengakses indeks yang ke-0 atau indeks pertama dari suatu array. Karena kenapa? Karena di sini kita sudah mendeklarasikan PTGL itu sebagai variabel pointer. Selanjutnya, nah kalian bisa mencoba ini. Di sini kita mendeklarasikan suatu variabel pointer IP, kemudian IP itu isinya alamat dari X, kemudian Y itu adalah isi dari bintang IP. Bintang IP berarti dia merujuk ke variabel X, kemudian X sama dengan, kita sama dengankan 10. Kemudian bintang IP kita sama dengankan, jangan main HP. Kemudian bintang IP berarti sekarang nilai dari pointer IP kita isi dengan 3 lagi. Nah, nanti kalian coba lihat output dari nilai X itu berapa, kemudian Y itu berapa. Nah, di sini Y-nya. Nah, program kedua juga sama. Di sini untuk mencari atau mencoba untuk memahami tujuannya mana yang variabel pointer dan mana yang variabel menunjuk alamat dari suatu variabel di sini. Kemudian bagaimana mendeklarasikan variabel pointer itu sendiri. Kemudian program ketiga juga masih sama di sini untuk memahami bagaimana variabel pointer itu bekerja. Selanjutnya program keempat juga kalian coba untuk mengetahui bagaimana cara mengakses dari variabel pointer maupun alamat dari variabel pointernya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 tugas. Yang pertama, buat program untuk menampilkan tulisan praktikum pemrograman menggunakan variabel pointer. Kemudian yang kedua, buat program untuk dapat mencetak huruf keempat dari kata Gajah Mada dengan variabel pointer. Kemudian yang ketiga, buat program dengan fungsi dan variabel pointer untuk dapat menukar 2 isi variabel biasa. Nah, di sini yang kalian kerjakan secara sinkron dalam waktu 1,5 jam ke depan adalah program 1 sampai dengan program ke-4. Kemudian nanti judul slide yang program dan yang tugas ini itu kalian bahas dan kalian analisis di laporan praktikum. Nah, jangan lupa untuk membuat flowchart dari masing-masing program agar kalian paham dengan alur bekerjanya algoritma atau algoritma dari program yang kalian buat.
Kemudian bahas juga hal penting seperti di sini bagaimana cara mengakses variabel pointer pada program-program yang kalian sudah buat. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.